Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Hertin. Kali ini saya akan membahas latihan soal mandiri, yaitu tentang ulangan akhir semester ganjil untuk kelas 10. Nah, oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini merupakan bentuk eksponen ya, bentuk akar. Nah, bentuk 1 dibagi 25 dikalikan akar pangkat 3 dari 625 dapat disederhanakan menjadi, nah ini kita harus membuat menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya gimana? Kita tulis terlebih dahulu soalnya. Ini 1/25 ya, 1/25 akar pangkat 3 itu sama aja dengan pangkat 1/3 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada akar, misalkan di sini 5 berarti pangkat 1/5. Kalau di sini 3 berarti pangkat 1/3. Kemudian kita sederhanakan 1/25, 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2. Dikalikan 625. 625 itu kan perkalian 25 kali 25, ya kan? 25 sendiri 5 pangkat 2, berarti 625 itu 5 pangkat 4. Dipangkatin sama 1/3. Nah, ingat sifat eksponen, kalau ada bentuk pangkat kemudian dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Jadinya yang atas ini 1 kalikan dia kan berarti 5 pangkat 4 dikali 1/3 itu 4/3 dibagi 5 pangkat 2. Nah, kemudian kalau ada seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti pangkatnya dikurang gitu ya, berarti sama aja dengan 5 pangkat 4/3 dikurangi 2. Nah, jadi pangkatnya ini kita cari nilainya. 4/3 dikurangi 2 itu kan kalau disamakan penyebutnya kan dia per 3 ya, jadi 4 dikurangi 3 bagi 1 3 kalikan 2 6. Nah, jadi sama aja dengan 5 pangkat 4 kurangi 6 min 2 berarti min 2/3. 5 pangkat min 2/3, jawabannya yaitu yang B. Kemudian soal nomor 2, bentuk 1/4 dikali A pangkat 1/3 dipangkatin lagi sama min 3/2 dibagi 2A pangkat min 3/2 dapat disederhanakan menjadi, nah oke, 1/4 kita tulis terlebih dahulu ya. 1/4 itu sama aja dengan berapa sih? 1/4 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, jadi dia posisinya di bawah. Kita tulis 1/2 pangkat 2 dikalikan A pangkat 1/3 dipangkatin sama min 3/2 gitu ya, dibagi, nah berarti dia dibagi 2A pangkat min 3/2. Kita selesaikan yang atas. 1/2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 pangkat min 2 dikalikan A pangkat 1/3 ini dipangkatkan min 3/2 dibagi 2A pangkat min 3/2. Nah, ini berarti kan kita pangkatkan satu per satu ya, karena di sini bentuk perkalian, jadi langsung aja. Jadi 2 min 2 dikali min 3/2, jadi kan dia min 2 dipangkatin sama min 3/2 dikalikan A pangkat 1/3 dipangkatin sama min 3/2 dibagi sama 2 dikalikan A pangkat min 3/2. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dia dikali min kali min kan plus, ini 2 kan bisa dicoret ya, jadi 2 pangkat berapa ini 3 ya, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, ini bisa dicoret juga 3 sama 3, jadi tinggal A pangkat min setengah dibagi 2 dikalikan A pangkat min 3/2. Nah, 8 sama 2 ini kan bisa dicoret ya, 4. Nah, ini pangkatnya pindah ke atas. Kalau pangkatnya pindah ke atas, yang asalnya min pindah ke atas jadi plus, jadinya A pangkat min setengah ditambah 3/2. Ini tadi ada 4-nya ya, gini ya. Nah, jadinya 4 dikalikan A pangkat, nah min setengah ditambah 3/2 kan sama aja dengan 3/2 dikurangi setengah, yaitu 2/2 atau 1. Ya udah, berarti ini jawabannya 4. Nggak ada jawabannya ya. Oke, nggak masalah. Bisa juga kalian hitung ulang coba. Nomor 3, bentuk sederhana dari 6x pangkat min 1
Y pangkat 2 dikalikan 4X pangkat 3 Y pangkat 4 dikuadratkan dibagi 2X Y pangkat min 2 dipangkatin lagi sama 5 adalah, nah yang ada pangkat kita pangkatkan terlebih dahulu ya. Yang ini yang pertama kan dia tetap nih 6X pangkat min 1 dikalikan Y pangkat 2 dikalikan sama, yang ini kan dia dipangkatin 2. Kalau dipangkatin 2 berarti semua elemen yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2 semua. Berarti dikalikan sama 4 kuadrat dikalikan X pangkat 3 kali 2 itu 6, Y pangkat 4 kali 2 itu 8 gitu ya. Dibagi sama, nah 2 dipangkatin 5 dikali X pangkat 5 dikali Y pangkat min 2 kali 5 itu min 10. Nah sekarang tinggal kita sederhanakan aja. Nah berarti 6X ini min 1, ini 6. Min 1 tambah 6 berarti berapa? Atau kita tulis aja ya. Jadi yang X nya, pangkat X nya itu kita kelompokkan jadi 1. Ini min 1, ini 6. Berarti min 1 ditambah 6. X yang bawah kalau dia pindah ke atas itu kan asalnya plus jadinya min ya. Berarti dikurangi 5 dikalikan 4 kuadrat. 4 itu kan sama aja dengan 2 kuadrat ya. Atau kita tulis aja 16 nggak apa-apa deh biar nggak bingung. 16 dikali, sekarang yang Y nya di sini pangkat 2, ini pangkat 8, ini pangkat min 10. Nah ini kita jumlahkan aja, 2 tambah 8 min 10 kalau pindah ke atas jadi plus 10 dibagi sama 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 2, 4, 8, 16, 32 betul ya. Nah ini tinggal kita perkecil aja. Nah 16 bagi 32 ini kan dia 2 nih. Ini coret sama ini 3 gitu ya. Jadi tinggal 3X pangkat min 1 min 5 itu min 6. Min 6 tambah 6 itu 0 dikalikan Y pangkat 10 tambah 10 20. Nah kemudian X pangkat 0 kalau ada bilangan berapapun kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti sama aja dengan 3 kali 1 kali Y pangkat 20 atau sama aja dengan 3Y pangkat 20. Jawabannya yaitu yang C. Bisa ya difahami ya. Oke langsung lanjut ke soal nomor 4. Nah nomor 4 diketahui A sama dengan 2 dan B sama dengan 9, maka berapakah nilai dari? Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, itu kita selesaikan dulu atau kita sederhanakan, baru nanti kita substitusi A sama B-nya, gitu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu, berarti A pangkat 4/3 dibagi B pangkat setengah dikali A pangkat 4/3 dikali B pangkat 3/2 seperti ini ya. Ini kan dia bagi supaya menjadi kali maka nanti dia dibalik ya. Jadi A pangkat 4/3 dibagi B pangkat setengah, dia dibalik gitu ya. Oke sekarang kita kelompokkan A sama A, B sama B. Kita kelompokkan di sini yang A sama A berarti A ini kan dia pangkatnya 4/3 ya. 4/3 ini juga 4/3 berarti ditambah 4/3, kemudian ini 4/3 lagi berarti ditambah 4/3, kemudian yang B nya berarti B nya itu pangkat berapa nih 3/2, kemudian ini kalau dia pindah ke atas berarti kan jadi min ya, min setengah, ini pindah ke atas juga min setengah. Itu baru kita hitung, berarti A pangkat 4/3 tambah 4/3 tambah 4/3. Nah ini kan penyebutnya kan udah sama ya, berarti pembilang yang kita jumlahkan 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 itu 12, berarti 12/3 dikalikan B pangkat. Nah ini penyebutnya juga udah sama, berarti yang atas aja 3 kurangi 1 kurangi 1 berarti kan 1 ya, berarti 1/2. Nah jadi sama aja dengan A pangkat 3 bagi 4, 12 bagi 3 itu 4 dikali B pangkat setengah. Baru kita masukkan ya. A nya tadi berapa? A nya itu 2, berarti 2 pangkat 4 dikali B nya itu 9, 9 pangkat setengah ya. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu
16. Nah, 9 pangkat setengah itu sama aja dengan akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi 16 dikalikan 3 sama dengan 48. Jawabannya yaitu yang B. Nah, kemudian soal nomor 5. Bentuk sederhana dari akar 75 ditambah 2 akar 12 dikurangi akar 27 adalah, nah kalau menyederhanakan seperti ini berarti kita buat yang di dalam akar itu menjadi angka yang paling kecil. Nah, misalkan ini akar 75 itu kan perkalian dari 25 kali 3 ya kan. Nanti yang 25 bisa kita akarkan, 25 sama 3. 12 itu sama aja dengan 4 kali 3. Nah, 27 itu sama aja dengan 9 kali 3. Gitu. Nah, jadi sama aja dengan ini kalau kita tulis akar 75 itu sama aja dengan akar 25 kali 3 ditambah 2 akar 12 itu 4 kali 3 dikurangi 27 itu 9 kali 3. Nah, ini akar dari 25 kan 5. Berarti 5 akar 3 ditambah ini 4-nya keluar, akar 4 itu 2. 2 kalikan 2 itu 4. Berarti 4 akar 3 dikurangi akar 9 itu 3. Berarti 3 akar 3. Nah, karena yang di dalam akar udah sama semua, jadi tinggal kita jumlahkan yang sebelum akar. 5 tambah 4 itu 9. 9 kurangi 3 itu 6. Berarti 6 akar 3. Gitu ya. Nah, berarti opsinya ada nggak nih? 6 akar 3. Oke, berarti jawabannya yang E. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 4, AD 5, AE 2, panjang diagonal ruang AG adalah, nah ini bangun ruang ya, seperti kalau di kelas 12, di kelas 10 ya nggak ada, tetapi nanti ini kaitannya sama perhitungan Pitagoras. Ya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita coba. Jadi misalkan di sini ada balok, ya, baloknya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjang rusuk AB itu 4. Kemudian AD itu berarti ke yang kesini ya, 5. AE berarti tingginya 2. Panjang diagonal rusuk AG adalah AG. Nah, AG ini dia dibentuk dari AC sama CG. Jadi kalau dia di Pitagoras dia gini. Yang ditanyakan AG. Ya, AG di sini C. Jadi nanti segitiga siku-siku di C. Nah, AG ini yang ditanyakan. Sedangkan AC kita belum tahu. Sedangkan CG ini kan tinggi, berarti sama aja dengan AE, yaitu 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari AC. AC ini dia dibentuk dari segitiga apa? A, B, C. Dia siku-siku di B. Jadi A, B, C. Siku-siku di B. Nah, A ke B ini 4, kemudian B ke C sama aja dengan A ke D karena dia di sini sejajar ya, jadinya 5. Jadi dengan kata lain AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB dikuadratin. AB-nya itu 4 dikuadratin 16 ditambah BC-nya 5 dikuadratin 25. Jadi AC kuadrat sama aja dengan 41, atau dengan kata lain AC sama dengan akar 41. Nah, AC-nya udah ketemu, berarti dia di sini kan akar 41. Untuk mencari AG berarti akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, jadi akar dari AC dikuadratin, akar 41 dikuadratin 41 ditambah CG-nya 2 dikuadratin. 2 dikuadratin berapa? 4 ya, berarti akar 45. 45 itu sama aja dengan 9 kali 5. Akar 9 itu 3, berarti 3 akar 5. Jawabannya yaitu yang B. Nah, kemudian nomor 7 ini dia bentuk operasi akar ya. Nomor 7 diketahui P sama dengan 3 akar 5 plus 2 akar 3 dan Q sama dengan 3 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Nilai dari P kuadrat min 2 PQ plus Q kuadrat adalah, nah kita ingat ya, kita ingat bentuk P
min Q kuadrat. P min Q kuadrat itu kan kalau misalkan kita jabarkan, itu kan ketemunya P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Ya kan? Jadi bentuk ini P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat itu sama aja dengan P dikurangi Q dikuadratkan. Nah, udah tinggal dicari aja P dikurangi Q. P-nya siapa? P-nya yaitu 3 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurangi Q. Q-nya itu 3 akar 5 dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, yang sama ini kita hilangkan. Ini kan 3 akar 5, ini min 3 akar 5 ya kalau dia keluar akar ya. Berarti kan dia habis nih. Jadi tinggal 2 akar 3, ini min kali min plus 2 akar 3 dikuadratkan. Nah, 2 tambah 2 kan 4, berarti 4 akar 3 kuadrat. Berapa 4 akar 3 kuadrat? 4 dikuadratin itu 16, akar 3 dikuadratin itu 3. Jadinya 16 dikali 3 atau 48. Jawabannya yaitu yang D. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 8. Bentuk sederhana dari akar 28 dikurangi akar 300 adalah, nah ini akar bentuk khusus. Kita kan tahu bahwa kalau misalkan ada akar dari A plus B plus minus 2 akar A kali B seperti ini ya, maka nilainya sama aja dengan A plus minus B. Jadi plus minus ini tergantung si soal. Kalau plus maka jawabannya plus, kalau min jawabannya min. Nah, kita gunakan sifat yang akar khusus ini, berarti akar dari 28 dikurangi akar 300 itu berapa? Nah, kita ingat di sini bentuk umumnya itu kan bahwa sebelum akar yang di dalam ini kan angka 2 ya. Berarti nanti ini harus kita keluarkan supaya di sini ada angka 2-nya. Jadi sama aja dengan akar 28 dikurangi akar. Nah, 2 ini kalau masuk ke dalam ini kan dia 4 ya. Jadi 300 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian 4 kali. 300 itu 4 kali berapa? 4 kali 75 ya. 4 kali 75 berarti akar dari 28 dikurangi akar 4 ini keluar yaitu 2. 75. Nah, kalau udah seperti ini baru nanti kita cari dua angka yang kalau dia dikalikan sama kalau dia dijumlahkan hasilnya tuh ini. A kali B itu 75. A plus B itu 18. Berarti kira-kira berapa sama berapa tuh? 75 itu kan perkalian 25 kali 3 ya. 25 kali 3 75. Sedangkan 25 tambah 3 itu 28. Nah, berarti dia jawabannya 25 plus 3 min 2 akar 25 kali 3. Gini kan bentuknya ya. Nah, jadi dia sama aja dengan A plus minus B. Akar A plus minus akar B ya, maaf ya ini ya, akar A plus minus akar B. Nah, jadi ini A-nya kan 25, B-nya 3, berarti sama aja dengan akar 25. Karena di sini min, maka di sini min juga. Min 3. Akar 25 itu kan 5, berarti 5 dikurangi akar 3. 5 dikurangi akar 3, jawabannya yaitu yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Diketahui 3 akar 2 dibagi akar 3 plus akar 2 sama dengan A akar 6 plus B. Maka nilai dari A plus B adalah, nah ini kan dia bentuk merasionalkan bentuk akar ya. Jadi bentuk ini harus menjadi bentuk A akar 6 plus B. Caranya gimana? Kita rasionalkan. Jadi 3 akar 2 dibagi akar 3 plus akar 2. Ini kita selesaikan dulu ya. Kalau dirasionalkan berarti kan dia dikalikan sama si penyebutnya ini, tetapi dia tandanya kebalikannya ya. Berarti akar 3 min akar 2 dibagi akar 3 min akar 2. Nah, udah, kalau udah seperti ini berarti dikalikan yang atas 3 akar 2 dikalikan akar 3, jadi sama aja dengan 3 akar 6 dikurangi 3 akar 2 min akar 2 itu min 3 kali 2 ya, karena akar 2 kali akar 2 itu 2.
dibagi sama, ini kan sama aja dengan A plus B dikalikan A min B, jadinya 3 min 2 gitu. Nah, jadi sama aja dengan 3 akar 6 dikurangi 6 dibagi 1. Kalau 1 kan nggak usah ditulis kan. Nah, diketahui bahwa bentuk ini itu sama aja dengan dia nih ya. Jadi 3 akar 6 dikurangi 6 itu dia sama aja dengan A akar 6 plus B. Nah, jadi dengan kata lain inilah A-nya. Jadi A sama dengan 3 dan ini B-nya. B sama dengan min 6. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah A plus B. A-nya di sini 3, B-nya itu min 6. Berarti 3 min 6 sama dengan min 3. Jawabannya yaitu yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Bentuk sederhana dari akar 3 dikurangi akar 2 itu ya, dibagi akar 5 plus 2 akar 6 adalah, nah kalau kita lihat ini kan kita nggak bisa merasionalkan dikalikan sama sekawan, tetapi supaya bisa maka bentuk ini kan dia akar bentuk khusus ya, sama seperti tadi, sama seperti yang soal nomor 8. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Nah, jadi kita sederhanakan dulu atau kita ubah dulu bentuk 5 akar 5 plus 2 akar 6 ya. Akar 5 plus 2 akar 6 ini kan sebelum akar kan udah angka 2, berarti tinggal kita cari 2 angka aja yang dikali hasilnya 6 kalau ditambah 5 ya. Jadi sama aja dengan kalau ditambah 5 kalau dikali 6 berarti berapa nih? 3 sama 2 ya. 3 sama 2 plus 2 akar 3 kali 2 gini kan ya. Ini 6 betul, ini 5 betul, berarti A nya 3, B nya 2, berarti sama aja dengan akar 3 ditambah akar 2 karena menggunakan sifat yang soal nomor 8 yang ini. Nah, baru ini kita nanti sederhanakan ya. Jadi sama dengan yang atas kan dia tetap nih akar 3 min akar 2 dibagi yang bawah ini tadi kan sama aja dengan akar 3 plus akar 2. Udah rasionalkan berarti dikalikan sama sekawan itu kan sama aja dengan yang bawah tetapi tandanya kebalikannya. Berarti akar 3 min akar 2 dibagi akar 3 min akar 2 sama dengan, nah ini akar 3 kalikan akar 3 itu 3, kemudian min 2 akar 6 ya, karena akar 3 kali min akar 2 itu min akar 6 min akar 6. Nah ini min kali min plus akar 2 kalikan akar 2 itu 2 dibagi yang bawah A plus B dikalikan A min B, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Akar 3 dikalikan akar 3 itu 3, akar 2 dikalikan akar 2 itu 2. Nah jadi sama dengan 3 ditambah 2 itu 5. 5 plus 2 akar 6 dibagi 3 kurangi 2 itu 1. Nah kalau 1 kan nggak usah ditulis, berarti langsung aja 5 plus 2 akar 6. 5 plus 2 akar 6. Jawabannya yaitu yang A. Gitu ya, bisa ya dipahami ya. Nah lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 dia di sini luas sebuah segitiga siku-siku ya, luas segitiga siku-siku itu kan akar 3 ditambah 8 akar 2 cm kuadrat. Jika salah satu siku-sikunya adalah 2 plus 3 akar 2, panjang siku-siku yang lain adalah, nah jadi kalau misalkan ada segitiga ya, misalkan dia di sini ada segitiga siku-siku ya, luas itu kan dia panjang kali luas alas kali tinggi. Misalkan ini luas alas, ini tinggi. Nah jadi luas sama dengan A kali T. Nah kita anggap alas sama tinggi ini kan dia sisi siku-sikunya ya. Nah jadi kalau misalkan mau mencari salah satunya ini, misalkan mau mencari T berarti luas dibagi A. Kalau nyari A berarti luas dibagi T. Nah ini diketahui luas segitiganya, luasnya itu 3 plus 8 akar 2. Nah sisi siku-sikunya kita anggap si A nya ini deh 2 plus 3 akar 2. Berapakah sisi yang lainnya? Sisi yang lainnya kita anggap B gitu ya. Untuk mencari B, itu kan luas dibagi sama si A, berarti 3 plus 8 akar 2 dibagi sama 2 plus 3 akar 2.
Gini kan ya, caranya sama berarti tinggal kita kalikan sama sekawannya ya, dikalikan sama sekawannya siapa, berarti akar sekawannya berarti kan yang ini ya, berarti 2 min 3 akar 2 dibagi 2 min 3 akar 2 gitu ya. Nah jadi 3 kali 2 ini 6 ya kan, 6, kemudian min 9 akar 2 ini 8 kali 2 plus 16 ya, 16 akar 2, kemudian ini min 8 kali 3 itu 24, akar 2 kali akar 2 itu 2 dibagi sama 2 kali 2 4, berarti 4 min 3 kali 3 itu 9, akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah oke, sekarang kita hitung. Jadi 6 ini kan dia sama nih, jadi sama aja dengan 16 dikurangi 9. 16 kurangi 9 itu 7, berarti 6 plus 7 akar 2 min 48 dibagi 4 dikurangi 9 kali 2, 9 kali 2 itu 18, berarti dia min 14 gitu kan. Nah oke, ini 6 dikurangi 48, jadi 7 akar 2 min 42 dibagi min 14 gitu ya. Nah sekarang karena di sini 14, di sini 7, ini 42, berarti ini kan 7-nya bisa keluar. Berarti 7 dalam kurung akar 2 min 6 ya, 42 bagi 7 ya, min 6 dibagi min 14. Ini kan dia dicoret nih, coret jadinya 2. Sama aja dengan min setengah dalam kurung akar 2 min 6. Nah, karena di sini opsinya di sini gak ada min setengah, berarti minnya kita masukkan ke dalam. Jadinya setengah dalam kurung min akar 2 dikalikan min, berarti min akar 2 plus 6, atau bisa ditulis dengan setengah 6 min akar 2. Nah, jawabannya yaitu yang A. Nomor 12, nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 5 dari 4 per 2 pangkat 3 min X sama dengan 1 per 32 adalah, nah ini sama ya, kita tinggal kita samakan aja ya, ini persamaan eksponen, mudah banget ya. Jadi kalau misalkan ada akar pangkat 5, pangkat 5 itu sama aja dengan pangkat 1/5, berarti kan ini bisa kita tulis 4 per 2 pangkat 3 min X dipangkatin sama 1/5 sama dengan 1 per 32 gitu. Nah kemudian gimana? Nah kita kan harus mencari si X. Kalau untuk mencari si X berarti kan dia bentuk perpangkatannya ini ya, supaya di sini pangkat 1/5-nya dia hilang biar menjadi bulat, berarti kan kedua ruas kita pangkatkan sama 5. Kedua ruas kita pangkatkan 5, ini kita pangkatkan 5. Kenapa? Supaya 1/5-nya hilang, karena 1/5 kali 5 itu 1 ya kan. Nah jadi ini tinggal 4 per 2 pangkat 3 min X. Ini kan 1/5 kali 5 udah 1 ya, udah nggak usah kita tulis. Berarti ini 1 pangkat 5 itu 1 per 32 pangkat 5 gitu ya. Kita lanjutkan di sini. 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 min X sama dengan 1 per 32 itu pangkat berapa sih? 2, 4, 8, 16, 32, berarti 2 pangkat 5 ya, dipangkatin lagi sama 5. Nah oke, berarti ini tinggal naik ke atas. Ini karena bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti 2 pangkat, ini kan pangkat 2 ya, ini kalau naik ke atas itu berarti kan dia dikurang ya, berarti dikurangi 3 min X sama dengan 2 pangkat, ini 5 kali 5 itu 25, kalau naik ke atas jadinya min 25. Nah jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 3 itu min 1, ini min kali min itu plus, berarti plus X sama dengan 2 pangkat min 25.
Nah, karena udah sama-sama 2, berarti tinggal kita selesaikan aja pangkatnya. Ini 2-nya kita coret. Ya, jadi tinggal min 1 plus X sama dengan min 25. Berarti X sama dengan min 25. Ini min 1 pindah luas jadi plus 1. Jadi min 25 tambah 1 yaitu min 24. Min 24 jawabannya yaitu yang B. Nah, kemudian nomor 13, akar-akar dari persamaan adalah X1 dan X2. Nilai dari X1 plus X2 adalah, nah, jadi persamaannya ini kita cari X1 sama X2 ya, atau kita cari akarnya gitu ya. Nah, 9 ini pangkat 2X, nah ini 3 pangkat 2X. Supaya sama, maka 9 juga diubah menjadi 3 pangkat supaya sama seperti ini. Nah, jadinya kan dia 9 itu kan dia 3 kuadrat ya, dipangkatin sama 2X dikurangi 4 kali 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1. Jadi ini diuraikan. Ditambah 27 sama dengan 0. Nah, kalau 3 pangkat 2 kali 2X ini kan bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2X dipangkatin 2. Dikurangi, ini 4 kali 3 kita kalikan 12 kali 3 pangkat 2X tambah 27 sama dengan 0. Baru kita gunakan pemisalan. Kita misalkan, yang kita misalkan yaitu 3 pangkat 2X nya kita misalkan P. Kalau dimisalkan P jadinya kan bentuk ini menjadi P kuadrat min 12P plus 27 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti kan tinggal kita mencari akarnya atau tinggal kita mencari si P-nya. Ya. Tinggal mencari P-nya berarti kan tinggal diapakan tuh? Tinggal difaktorkan ya. Faktornya berapa? Berarti P sama P. Nah, 27 itu perkalian dari 3 kali 9 ya. Berarti min 9 sama min 3. Betul ya? Berarti P sama dengan 9 atau P sama dengan 3. Nah, sedangkan yang kita cari adalah si X-nya. Tadi P siapa? Kita balikin lagi. P yaitu 3 pangkat 2X. Berarti 3 pangkat 2X sama dengan 9. 3 pangkat 2X sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Ya. Ini tinggal kita coret. Berarti 2X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Nah, sedangkan yang ini, P yang kedua, 3 pangkat 2X sama dengan 3. 3 ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 1. Nah, ini 3-nya dicoret. 2X sama dengan 1 berarti X sama dengan setengah. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari X1 ditambah X2. X1 nya berapa? 1. X2 nya berapa? Setengah. 1 ditambah setengah berapa? 1 setengah. Ya, 1 setengah. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nah, oke, itu tadi tentang eksponen ya. Sekarang nomor 14 kita masuk ke logaritma. Bentuk 10 pangkat 2X sama dengan T dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, ingat sifat hubungan antara eksponen sama logaritma. Kalau ada A log B sama dengan C, maka berlaku B sama dengan A pangkat C. Ya. A log B sama dengan C, itu B sama dengan A pangkat C. Nah, ini kan dia bentuk perpangkatan kan. T sama dengan 10 pangkat 2X. Ini sama aja dengan B sama dengan A pangkat C gitu kan. Ya, berarti B-nya itu T, kemudian A-nya itu 10, dan C-nya itu 2X. Kalau dia diubah menjadi logaritma menjadi A log B sama dengan C. A-nya itu 10, berarti 10 log. B-nya itu T sama dengan C. C-nya itu 2X. Udah deh ketemu. Berarti 2X sama dengan 10 log T. 2X sama dengan 10 log T atau 10 log T sama dengan 2X. Jawabannya yaitu yang C. Nah, kemudian nomor 15 ini logaritma ya. Logaritma dasar banget. Saya yakin kalian pasti bisa. Ya, 3 log 81 berarti 3 log 81 diubah juga menjadi 3 pangkat. 81 itu 3 pangkat 4 ya, karena 3 kali 3 9, 9 kali 9 81 ditambah 3 log 243 itu sama aja dengan 3 pangkat 5.
dikurangi 3 log 27 itu 3 pangkat 3 gitu kan. Nah tinggal ke depan aja ya, A log B pangkat M, berarti M nya ke depan, berarti M dikalikan A log B. Jadi ini kalau ke depan itu 4 kali 3 log 3 ditambah 5 kali 3 log 3 dikurangi, ini 3 nya ke depan, 3 kali 3 log 3. Nah sama dengan 3 log 3 itu kan 1, A log A itu 1 ya, berarti 4 kali 1 4, 5 kali 1 5 dikurangi 3 kali 1 itu 3. Nah berarti 4 tambah 5 9, 9 kurangi 3 yaitu 6, jawabannya yaitu yang D. Nah nomor 16 lanjut ya, nilai dari 2 log 1/9 dikalikan 27 log 16 adalah, nah berarti gimana nih, ini sama aja dengan 2 log 1/9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat min 2 ya, 3 pangkat min 2 dikalikan 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3 log 16 itu 2 pangkat 4. Nah jadinya ini min 2 nya kan ke depan ya, berarti min 2 dikali 2 log 3 dikali, nah ini kalau ke depan kan jadinya 4/3, 4/3 dikali 3 log 2. Nah sifat perkalian seperti ini kan boleh ke depan ya, min 2 kali 4/3, min 2 kali 4/3 itu min 8/3 dikalikan, tinggal lognya aja, 2 log 3 dikalikan 3 log 2. Nah ini kan dia habis nih ya, sifat yang apa, yang A log B, A log B dikali B log C, berarti sama aja dengan A log C. Nah ini dia tinggal 2 log 2, 2 log 2 itu berapa? 1 ya, berarti jawabannya min 8/3, jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 17, nilai dari log 18 akar 2 ditambah log 12 dikurangi log 2 akar 3 dibagi log 2 tambah log 3 adalah, nah jadinya gimana nih, log. Nah ini kan dia nggak ada basisnya di sini ya, kalau di sini nggak ada berarti kan kita anggap kan dia 10, karena nggak ada semua, ini nanti tinggal kita operasikan aja ya, karena A log B ditambah A log C itu A log B kali C. Jadi ini sama aja dengan log 18 akar 2, kalau dia ditambah kan sama aja dengan dikali ya, kali 12 dikurangi itu dia dibagi 2 akar 3 gini kan, dibagi log, nah 2 kali 3 karena ini dia ditambah. Oke berarti yang bisa kita sederhanakan yang mana nih, ini 2 sama 12 ya, jadinya 6 ya, jadinya log 18 kali 6, 18 kali 6 akar 2 per akar 3 gini kan, dibagi log 2 kali 3 6. Nah ini kalau dia dirasionalkan kan dia dikalikan akar 3 per akar 3 ya, jadinya log 18 kali 6 kali akar 2 kali akar 3 itu akar 6, akar 6 per akar 3 kalikan akar 3 3 dibagi log 6. Nah ini dicoret, 18 bagi 3 bisa kan ya, 6 ya. Oke jadi dia sama aja dengan, taruh di sini ya, sama aja dengan log 6 kali 6 36, 36 akar 6 dibagi log 6. Nah sifat logaritma kalau dia seperti ini ikut sifat yang mana nih, kalau ada A log C itu kan sama aja dengan log C dibagi log A gini kan ya. Sekarang kalau dibalik, log C dibagi log A berarti sama aja dengan A log C, berarti dia ke atas, jadi 6 log 36 itu 6 kuadrat dikali akar 6 itu 6 pangkat setengah, jadinya sama aja dengan 6 log 6 pangkat 2 tambah setengah itu 5/2, 5/2. Udah kalau udah seperti ini tinggal ke depan, berarti 5/2 dikali 6 log 6,
6 log 6 itu berapa? 1. Berarti jawabannya 5 per 2. 18. Diketahui 16 log 32 pangkat 2x min 3 sama dengan min 3. Nilai dari 20x plus 5 adalah, karena yang ditanyakan adalah 20x plus 5, berarti kita harus mencari si x terlebih dahulu. Dari mana? Ya dari yang diketahui. Nah, kita sederhanakan 16. 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4, ya kan? Log 32 itu 2 pangkat 5, dipangkatin lagi sama 2x min 3. Nah, sama dengan min 3. Kalau ada pangkat dipangkatin, itu kan pangkatnya dikali ya. Jadi 2 pangkat 4 log 2 pangkat 10x min 15 sama dengan min 3. Nah, ini kalau pangkatnya ke depan berarti kan jadinya 10x min 15 per 4 dikalikan 2 log 2 sama dengan min 3. 2 log 2 itu berapa? 2 log 2 itu 1 ya. Berarti dia tinggal 10x min 15 dibagi 4 sama dengan min 3. Oke, tinggal kita selesaikan. Ini kita pindah ruas, bagi pindah ruas jadi kali, jadinya 10x min 15 sama dengan min 12. Jadi 10x sama dengan min 12 ditambah 15 berapa jadinya? Min 15 tambah 12. Ini pindah ruas, maaf ya, ini pindah ruas min jadi plus ya. Jadi min 12 tambah 15 itu 3. Jadi 10x sama dengan 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah 20x plus 5. Ini kan x sama dengan 3 per 10 kan jadinya ya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah 20x plus 5, jadinya 20, x-nya tadi ketemu 3 per 10 ditambah 5. Ini coret. Nah, 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 6 plus 5 yaitu 11. Jawabannya yang E. Nah, nomor 20, nilai log kuadrat 5 dikurangi log kuadrat 2 dibagi log akar pangkat 5 dari 2,5 adalah, nah, log kuadrat 5 itu kan sama aja dengan log 5 dikuadratkan dikurangi ini log 2 dikuadratkan dibagi log ini akar pangkat 5 berarti pangkat 1/5 ya, 2,5 pangkat 1/5 itu. Nah, ini karena adanya di sini log 5, ini log 2, ini 2,5, maka 2,5 kita ubah menjadi 5/2 biar angkanya sama ya. Jadi sama aja dengan log 5 kuadrat dikurangi log 2 kuadrat dibagi log 5/2 pangkat 1/5. 1/5 kalau dia ke depan jadinya apa tuh? Nah, ini yang atas bentuk a kuadrat min b kuadrat ya kan? Ini a kuadrat min b kuadrat ya, atau kita misalkan deh nanti ini kita ubah dulu jadi log 5 kuadrat dikurangi log 2 kuadrat dibagi 1/5-nya kalau dia ke depan berarti 1/5 dikali log 5/2 gitu. Nah, gimana nih jadinya kalau udah seperti ini? Ini bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat itu kan sama aja dengan a plus b dikalikan a min b ya. Ya, jadi kalau ada a kuadrat min b kuadrat itu sama aja dengan a plus b dikalikan a min b. Ini sama aja dengan a kuadrat min b kuadrat. Jadi kita ubah menjadi log 5 ditambah log 2 dikalikan log 5 dikurangi log 2 gitu kan ya, dibagi 1/5 log 5/2. Nah, kemudian gimana nih? Ini bentuk logaritma a log b ditambah a log c berarti kan dikali ya, jadi log 5 kali 2 dikurangi log, nah ini kalau dia dikurang sama aja dengan dibagi 5/2 dibagi 1/5 log 5/2 gitu. Log 5/2 log 5 kali 2 itu sama aja dengan log 10. Oh maaf, ini dikali ya, ini dia dikali. Nah,
Ini log 5 kali 2 itu sama aja dengan log 10. Log 10 dikalikan log 5 per 2 dibagi sama 1/5 log 5 per 2. Nah ini sama-sama log 5 per 2, tinggal coret aja. Nah ini log 10. Log 10 itu berapa? Log 10 itu 1, berarti 1 dibagi 1/5 yaitu 5. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 21 diketahui 3 log 2 sama dengan A dan 7 log 3 sama dengan B. Nilai dari 8 log 28 adalah, nah 8 log 28. Nah kalau yang diketahui seperti ini, kita lihat angkanya ya. Kan kita tahu sifat kalau ada A log B bisa kita ubah menjadi log B dibagi log A, kemudian di sini bisa kita tambahkan angka, yang penting atas sama bawah itu sama. Jadi 8 log 28 itu sama aja dengan log 28 per log 8. Kita tambahkan angka berapa? Angka yang dua-duanya ada diketahui. Ini kan 3, 2, 7, 3. Berarti kan sama-sama ada angka 3-nya ya. Kita tambahkan angka 3. Gitu ya. Jadi sama aja dengan 3 log 28. 28 itu sama aja dengan 7 kali 4 dibagi 3 log 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah sekarang kita selesaikan. Jadi 3 log 7 ditambah 3 log 4 ya, kalau dia dikali sama aja dengan ditambah, dibagi, ini 3-nya ke depan, 3 dikali 3 log 2. Nah tinggal masukkan deh 3 log 7. 7 log 3 itu B, kalau 3 log 7 berarti 1/B ditambah 3 log 4. 3 log 4 itu sama aja dengan 3 log 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 boleh ya ditulis seperti ini ya. Nah 2-nya ke depan, 2 dikali 3 log 2. 3 log 2 itu A dibagi 3 dikali 3 log 2 itu A. Nah udah deh, tinggal selesaikan. Yang atas ini samakan penyebutnya berarti per B, berarti 1 ditambah 2AB dibagi di sini 3A ya, jadinya sama aja dengan 1 plus 2AB dibagi, ini dia dikali ya, jadi 3AB. 1 ditambah 2AB dibagi 3AB, jawabannya yaitu yang D. Nah oke, itu tadi soal tentang eksponen dan logaritma. Nah untuk soal selanjutnya ini saya bahas di video selanjutnya, karena tentang persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.